Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurnia Ramadan Ilham, berasal dari kelas EKIS 5D, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Ekonomi Syariah, dan dari Institut Agama Islam Negeri Palopo. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi yang telah dibawakan dari mata perkuliahan Perekonomian Indonesia. Nah, materi yang akan saya angkat yaitu mengenai perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran Indonesia. Marilah kita lihat penjelasan yang akan saya jelaskan. Nah, ini dia materi yang akan saya angkat, yaitu perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran Indonesia. Nah, inilah sub pembahasan yang akan saya bahas, yaitu satu mengenai pengertian perdagangan luar negeri, yang kedua dampak perdagangan luar negeri terhadap perekonomian di Indonesia, data dan analisis pertumbuhan nilai ekspor Indonesia pada tahun 2010 sampai 2015. Dan yang keempat, pengertian neraca pembayaran. Yang kelima, komponen neraca pembayaran. Yang keenam, pengaruh neraca pembayaran terhadap perekonomian Indonesia. Dan yang terakhir, data dan analisis pembayaran Indonesia pada tahun 2019. Nah, poin pertama, pengertian perdagangan luar negeri, di mana perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara yang lain atas dasar kesepakatan bersama. Nah, penduduk dimaksud dapat berupa antar perorangan atau individu dengan individu. Perdagangan internasional memiliki hubungan dengan peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan budaya populer dan bentuk-bentuk interaksi yang lain, sehingga batas-batas suatu negara menjadi semakin sempit. Nah, ini dia dampak dari perdagangan luar negeri terhadap Indonesia, yaitu terdapat dampak positif dan dampak negatif. Di mana dampak positifnya yaitu saling membantu memenuhi kebutuhan antar negara, meningkatkan produktivitas usaha, mengurangi pengangguran, menambah pendapatan devisa bagi negara, dan mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan adapun dampak negatifnya ada 3, yaitu masyarakat menjadi konsumtif, yang kedua mematikan usaha-usaha kecil, dan yang ketiga kualitas sumber daya yang rendah, pembayaran antar negara sulit, dan resikonya besar. Dan ini adalah data dan analisis pertumbuhan ekspor di Indonesia pada tahun 2010 sampai 2015. Seperti yang Anda lihat, nilai pertumbuhan ekspor masing-masing negara pada benua wilayah tertentu berbeda-beda berdasarkan kebutuhan negara tujuan ekspor. Tingkat pertumbuhan di wilayah atau kawasan Asia, nilai pertumbuhan ekspor untuk kawasan Asia pada tahun 2010 sampai 2012 mengalami kenaikan 2,99% dengan nilai pertumbuhannya sebesar 31,83% menjadi 34,82%. Sedangkan untuk tahun selanjutnya 2013 mengalami penurunan sebesar 33,31% dan 6,51% pada tahun 2014. Pertumbuhan kegiatan pengiriman barang ke luar negeri tidak stabil, namun hal tersebut tetap menunjukkan bahwa kegiatan perdagangan luar negeri Indonesia tetap berlangsung walaupun mengalami penurunan dan kapasitas pengiriman barang pengirim dalam jumlah sedikit. Nah, kita beralih pada neraca pembayaran.
di mana pengertian neraca pembayaran merupakan suatu ikhtisar yang meringkas transaksi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain selama jangka waktu tertentu atau biasanya 1 tahun. Neraca pembayaran mencangkup pembelian dan penjualan barang dan jasa, hibah dari individu dan pemerintah asing, dan transaksi finansial. Umumnya, neraca pembayaran terbagi atas neraca transaksi berjalan dan neraca lalu lintas modal dan finansial dan item-item finansial. Adapun komponen-komponen dari neraca pembayaran yaitu transaksi dagang, transaksi pendapatan, transaksi unilateral, transaksi penanaman modal langsung, transaksi ulang piutang jangka panjang, transaksi piutang jangka pendek, dan transaksi lalu lintas moneter. Nah, adapun penutup atau pembahasan yang terakhir yaitu data dan analisis neraca pembayaran Indonesia pada tahun 2019, di mana NNPI pada triwulan keempat 2019 mencatat surplus sebesar USD 4,3 miliar, membaik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mengalami defisit sebesar US dollar 46 juta US dollar. Surplus transaksi modal dan finansial pada triwulan keempat 2019 tercatat sebesar 12,4 miliar US dollar dan lebih tinggi dari surplus pada triwulan sebelumnya sebesar 7,4 miliar US dollar. Nah, besarnya surplus tersebut terutama didorong oleh tingginya arus masuk investasi portofolio yang bersumber dari penerbitan obligasi global, baik pemerintah maupun korporasi. Defisit neraca transaksi berjalan pada triwulan keempat 2019 tercatat sebesar 8,1 miliar US dollar atau sekitar 2,84% dari PDB, ditopang oleh surplus neraca perdagangan non-migas yang meningkat. NPI tahun 2019 mencatat surplus 4,7 miliar US dollar, membaik dari tahun sebelumnya yang mengalami defisit sebesar 7,1 miliar US dollar. Perkembangan tersebut didorong oleh defisit neraca transaksi berjalan yang membaik serta surplus transaksi modal dan finansial yang meningkat signifikan. Defisit neraca transaksi berjalan pada tahun 2019 tercatat sebesar 30,4 miliar US dollar atau 2,72% dari PDB. Membaik dibandingkan dengan defisit pada tahun sebelumnya sebesar 2,94% dari PDB. Demikianlah penjelasan yang telah saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.